Kulitnya terlihat bekas koreng atau semacam tonjolan-tonjolan. Muka dan seluruh kulitnya penuh dengan tonjolan itu. Warna kulitnya juga sangat pucat, seperti warna putih yang kekuning-kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir kembali di Ranah Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu kisah misteri. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang telah dibagikan oleh salah seorang sahabat Ranah Jawa yang bernama Vera, berumur 28 tahun. Dan saat ini ia bertempat tinggal di daerah Bangka, Jakarta Selatan. Kejadian yang dialami Vera terjadi 4 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018. Saat itu ia sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Gedung tempat Vera bekerja ini memiliki kurang lebih 25 lantai. Sedangkan ruang kerja Vera sendiri berada pada lantai 11 di gedung itu. Pada waktu kejadian di hari itu, kebetulan Vera diharuskan bekerja lembur sampai malam. Karena ada beberapa pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan. Selain Vera, di ruangan tempatnya bekerja, ada beberapa orang pegawai lainnya yang juga bekerja lembur. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Yang tidak berapa lama Vera kemudian bersiap-siap untuk pulang. Namun sebelum pulang, Vera hendak pergi ke toilet terlebih dahulu. Sehingga dia mengajak kawannya yang bernama Rani untuk menemaninya pergi ke toilet. Dan kisah horor yang dialami oleh Vera dimulai pada saat dia menuju ke toilet. Jarak dari ruang kerja Vera ke toilet sebenarnya tidak begitu jauh. Hanya beberapa meter saja melewati lorong. Tetapi keadaan pada saat itu sudah sepi karena sudah banyak karyawan yang pulang. Jadi hanya tinggal beberapa lampu saja yang dihidupkan. Mereka berdua kemudian berjalan melewati lorong yang sedikit suasananya memang agak remang. Dan kemudian mereka akhirnya sampai di toilet. Untuk toilet perkantoran biasanya memang di dalam toilet terdapat beberapa ruang atau bilik. Dan di situ juga terdapat wastafel untuk mencuci tangan dan kaca besar di depan wastafel tersebut. Pada saat di dalam toilet, suasana cukup hening karena tidak ada siapapun di dalam toilet itu selain mereka berdua.
Vera dan Rani kemudian masing-masing memasuki satu ruang di dalam toilet tersebut. Dan sewaktu Vera keluar dari ruang atau bilik toilet, dia tidak sengaja melihat ke arah kanan dan kiri untuk mencari keberadaan Rani. Tapi Rani tidak terlihat keberadaan. Kemudian Vera mulai mencoba memanggil-manggil, karena mungkin dia masih berada di dalam salah satu ruang di bilik itu. Tetapi hening, tidak ada jawaban dari Rani. Vera mencoba melihat satu persatu ruang di dalam toilet tersebut, yang memang pintunya sudah terbuka. Dia mengecek satu persatu, dan ternyata memang Rani sudah tidak ada. Mungkin Rani sudah keluar dari toilet dan meninggalkannya, pikir Vera demikian. Kemudian Vera menuju wastafel untuk mencuci tangan. Tiba-tiba Vera merasakan udara tahu-tahu dingin, seperti dalam ruangan kerjanya yang ber-AC. Padahal di toilet itu biasanya agak pengap dan memang tidak ada AC. Seketika Vera mulai merasa bulu kuduknya ini tiba-tiba berdiri dan dia merinding sejadi-jadinya. Vera pun mulai berpikir yang aneh-aneh, dan dia sempat sedikit bergumam dalam hati, wah, ada yang gak beres nih. Kemudian Vera bergegas untuk mencuci tangan di wastafel. Karena dia juga merasa mengantuk, sekalian saja dia mencuci muka untuk menghilangkan kantuk. Setelah Vera selesai dari mencuci muka dan dia melihat ke arah kaca, tiba-tiba saja entah dari mana datangnya, sudah berdiri seorang wanita di belakangnya. Rambutnya panjang dan menutupi dari separuh mukanya. Wanita tersebut memakai baju berwarna merah yang menyala. Sontak Vera langsung berbalik badan dan refleks berkata kalau dia membuatnya kaget. Dan hal berikutnya yang terjadi justru membuat Vera semakin terkaget. Sosok wanita tersebut mendekat ke arah Vera. Kemudian dia hampir menempelkan mukanya tepat di depan muka Vera. Kulitnya terlihat bekas koreng atau semacam tonjolan-tonjolan. Muka dan seluruh kulitnya penuh dengan tonjolan itu. Warna kulitnya juga sangat pucat, seperti warna putih yang kekuning-kuningan. Dan yang paling mengerikan dari sosok tersebut adalah bola matanya atau pupil matanya itu hitam dan berbercak merah darah. Seketika itu juga Vera berteriak sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya, sambil sesekali mengintip dari balik tangannya apakah sosok wanita tersebut masih ada di hadapannya atau tidak. Ternyata sosok tersebut masih ada. Mukanya malah semakin dekat dengan muka Vera dan seakan-akan ingin menggapai Vera karena tangannya bergerak mendekat ke arah badan Vera. Tetapi sentuhan itu tidak terjadi. Vera merasakan kalau sosok wanita itu hanya memandanginya sambil berkali-kali ingin mencoba menempelkan dirinya ke badan Vera, tetapi tidak pernah berhasil. Vera sama sekali tidak tahu kenapa sosok tersebut tidak bisa menyentuhnya. Padahal pada saat itu Vera sama sekali tidak bisa bergerak dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Keringat pun mulai bercucuran dari badannya.
Setelah itu sosok wanita tersebut kemudian terlihat mundur menjauhi Vera. Kemudian matanya membelalak lebih besar dari lebar mata yang bisa dibuka oleh manusia normal. Seperti seakan-akan semua kelopak matanya tertelan ke dalam rongga matanya. Warna bola matanya perlahan-lahan menjadi merah tua dan kemudian menjadi hitam. Kemudian sosok wanita itu berteriak. Lengkingan suaranya sangat nyaring hingga membuat telinga sakit. Dan tanpa diduga, tiba-tiba sosok itu melompat ke arah Vera dan menghilang tepat di depan mukanya. Setelah itu, suhu ruangan di toilet kembali menjadi pengap dan Vera merasakan kakinya lemas dan akhirnya jatuh terduduk di lantai toilet tanpa tenaga sama sekali. Beberapa menit lamanya Vera masih terduduk diam. Dia mencoba mengumpulkan tenaga untuk berdiri dan keluar dari ruangan toilet. Vera juga masih mencoba memikirkan sosok apa yang ada di hadapannya itu. Dan mengapa sosok itu ingin coba memegangnya, tetapi tidak pernah berhasil. Kemudian Vera kaget karena suara handphonenya tiba-tiba berbunyi. Kemudian dia mengangkat telepon dan ternyata Rani yang menelpon. Rani berkata sudah 5 menitan dia menelpon tetapi tidak diangkat. Rani kemudian bercerita sewaktu di toilet dia mengira Vera sudah keluar dari toilet duluan. Sehingga dia balik ke ruang kerja untuk mencari, tetapi Vera juga tidak ada di sana. Semenjak kejadian itu, Vera tidak pernah lagi menggunakan toilet kantornya yang ada di lantai 11 apabila sudah malam. Dia lebih memilih untuk turun ke lobi yang masih agak ramai orang apabila ingin menggunakan toilet. Kejadian di malam itu benar-benar membuat Vera sedikit menjadi trauma. Dan itulah pengalaman pertama yang pernah dialaminya sewaktu dia bekerja. Dari cerita Mbak Vera, kita mungkin bisa mengambil sedikit hikmah ya, atau pelajaran. Mungkin di saat itu ia sedang dalam keadaan berhalangan, kurang sehat, atau hal lain yang membuat makhluk yang ada di gedung itu mengganggunya. Terima kasih Vera untuk ceritanya yang sangat menarik. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan-kawan, kita sudahi cerita kita kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.